Jadi perihal mencintai teman-teman ya, ini kan bahas cinta nih, bahas cinta. Nanti bukan hanya cinta sama manusia, saya kan sudah bilang di awal tadi, tapi juga cinta kepada sesuatu yang ingin kita dapatkan. Gitu. Bukan hanya tentang hati, maksudnya bukan tentang pasangan atau jodoh atau cowok atau cewek, tapi juga barang, ridhonya Allah juga. Nah, nanti kita akan bahas ya. Ketika kita sudah mencintai seseorang, tahap pertama adalah cinta. Ada yang bilang cinta itu dari mata turun ke hati. Tapi kalau kata Gus Miftah, kalau kata Gus Miftah itu ketika kita mencintai dengan mata, maka kita tidak akan pernah bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak tahu seperti apa itu Allah dan Rasulullah katanya. Tapi kalau berbicara secara rasional, teman-teman, memang cinta itu awalnya dari mata. Ya, kadang kita jalan ke mall ada baju yang bagus, wah harganya murah gitu, kita sudah tertarik gitu. Nah, dari apa? Dari pandangan. Itu secara rasional, ya. Tapi kalau naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi, hakikat, makrifat, dan yang lainnya, ya mungkin bisa lewat hati. Tapi ya untuk sekelas kita, mata hati kita masih belum bisa terbuka. Gitu. Jadi kita bicara secara rasional aja. Jadi berbicara masalah cinta, itu adalah tahapan pertama. Nah, kita mencintai seseorang adalah tahapan pertama. Naik lagi ke tahapan kedua ialah berjuang. Ketika kita sudah mencintai seseorang, maka kita dituntut untuk berjuang. Ribet teman. Maksudnya ketika mau mendapatkan perhatiannya, kita rela dari daerah yang satu menuju daerah yang lainnya, di mana di daerah itu terdapat orang yang kita cintai, memakan waktu berjam-jam di atas motor atau di atas mobil, nggak tahu hujan, nggak tahu panas, nggak tahu ada acara, semuanya tinggal di rumah demi seseorang yang dicintai. Ketika ulang tahun apalagi menyiapkan surprise gitu kan, kado, doa, segala macam sudah gitu kan. Ya ini cerita pengalaman saya nggak cerita orang lain, saya cerita pengalaman saya. Kan saya juga manusia toh, gitu ya. Dengerin aja udah gitu, jangan ngejudge dulu gitu. Ketika sudah berjuang, maka kita harus berkorban. Tahapan yang di atas perjuangan adalah pengorbanan. Mencintai, habis itu berjuang, habis itu berkorban. Jadi setelah mencintai, manusia ini dituntut untuk berjuang, untuk mendapatkan perhatian dan cintanya orang yang dicintai. Setelah mendapatkan perjuangan itu, dirasa perjuangannya sudah berhasil, maka akan berkorban. Apa yang ia minta, kesenangannya apa, kesukaannya apa, dia mau kemana, atau segala keinginan yang dia inginkan. Bahkan pengalaman saya mencintai seseorang, sampai lupa sama diri sendiri. Lupa kalau belum makan, lupa kalau belum mandi ya. Aneh nggak tuh, memang cinta ini luar biasa. Dan semua nasihat dari orang lain tuh nggak masuk sudah. Kamu ini nggak cocok kamu sama dia. Des, ya. Mungkin Mas Asmi juga pernah mengalami seperti itu. Mungkin, maybe. Nggak masuk nasihat dari kiai, dari orang tua, dari ada masuk ya. Itu saya. Jadi yang didengarkan hanya orang yang dicintai. Jadi begitulah cinta. Sulit memang untuk mendapatkan. Itu berbicara masalah manusia. Ada cinta yang lebih sulit lagi, teman-teman. Ialah meraih cinta Allah dan Rasulullah. Itu perlu perjuangan, perlu pengorbanan apa? Ketika gimana, Mas? Perlu perjuangan keras mendapatkannya. Ya. Ya. Ada perjuangan yang lebih keras lagi. Ketika kita mau mendapatkan cintanya Allah dan cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan hanya bercerita tentang cinta sesama manusia, tapi juga cinta terhadap Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berbicara masalah cinta manusia, banyak sudah kata-kata yang mengibaratkan cinta ini. Itu kalau cinta ini adalah kalau cinta ini adalah kata yang tertulis, mungkin cintaku sudah habis. Itu katanya. Untungnya cinta ini adalah udara yang selalu terhembus. Iya, kalau seandainya cintaku padamu ini adalah sebuah kata yang tertulis, maka mungkin cintaku sudah habis. Gitu. Saking banyaknya pujian dan juga kisah yang sudah kita lewati.
Tapi untung saja cintaku padamu ini adalah seperti udara yang selalu berhembus. Jadi ya udara, kita tidur sama udara, makan sama udara. Ya, keseharian kita ke selatan, ke utara, ke barat, ke timur, menghirup udara. Jadi seperti itulah cinta. Nah, itu cinta terhadap manusia ya. Lalu bagaimana cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin akan dijelaskan oleh Mas Hasan Iskandar alaihi Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kita kali ini kan PPKM, perlu perjuangan keras mendapatkannya. Betul banget kata Mas Ahkam tadi. Nya di sini itu, nya di titel ini itu bersifat general, jadi nggak melulu soal manusia saja. Nah, ada sesuatu yang lebih susah didapetin, lebih butuh perjuangan keras buat dapetinnya, yaitu cintanya Allah sama cintanya Rasulullah. Menurut saya itu apa ya? Perlu perjuangan kerasnya itu bukan buat dapetin cintanya Allah, bukan dalam artian Allah ngasih cintanya ke kita. Allah ngasih cintanya ke kita itu gampang banget. Makanya Allah kan di Al-Quran gak pernah bilang jika kamu berdoa maka saya kabulkan, gak gitu. Allah itu bilangnya ketika kamu berdoa itu langsung dikabulin sama Allah. Allah itu seakan-akan nunggu kita berdoa gitu. Nah, sulitnya di sini yang perlu perjuangan kitanya ini. Kan kalau kita ingin dapetin cintanya Allah sama Rasulullah, kita harus ngelakuin apa yang diperintahkan sama Allah, apa yang diperintahkan sama Rasulullah, terus ngejauhin larangannya Allah sama ngejauhin larangannya Rasulullah. Nah, yang perlu perjuangan keras adalah kita jaga hawa nafsu, terus kita nggak malas ngelakuin perintahnya Allah, itu yang susah gitu loh. Gini aja, termasuk saya ini loh, saya sendiri kayak ngelakuin ibadah gitu. Jujur, saya adalah orang yang masih males, belum bisa istiqomah juga ya doanya. Nah, di situ menurut saya letak perlu perjuangan kerasnya di situ. Seberapa banyak effort kita gitu loh buat ngedapetin cintanya Allah sama Rasulullah gitu.